masker medis masalah baru buat pencemaran lingkungan. Coba lihat munculnya pandemi COVID. Iya. Iya, sekarang tuh lagi. Kamu juga lagi lihat itu? Ini nih, itu banyak limbahnya, terus ini maskernya itu sampai ke burungnya gitu. Oh iya, ini sampai limbah ke laut juga. Remember to cut the stuff. Ngeri ya. Sejak Maret 2020 hingga Juni 2021, pandemi virus corona atau disebut dengan COVID-19 di Indonesia telah menghasilkan sebanyak 18.460 ton limbah medis kategori bahan berbahaya dan beracun atau dapat disebut dengan B3. Limbah medis tersebut berasal dari fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit darurat, tempat isolasi, karantina mandiri, uji deteksi, dan kegiatan vaksinasi. Limbah yang termasuk limbah medis B3 diantaranya seperti infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, alat pelindung diri atau disebut dengan APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, dan antigen, serta alkohol pembersih swab. Kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden. Apa sih bahaya dari limbah infeksius? Yang pertama, dapat menjadi tempat virus bersarang setelah dipakai sehingga dapat menyebabkan petugas pembuangan sampah atau orang lain bisa terinfeksi. Yang kedua, limbah masker dapat mengecoh hewan laut yang mengira itu makanannya. Hewan laut itu bisa terjerat, tersedak, bahkan malnutrisi karena memakan limbah plastik berplastik. Ketika sampah plastik terpecah jadi partikel-partikel kecil, ia berpeluang membawa zat dan bakteri yang dapat merusak rantai makanan dan ujung-ujungnya dapat membahayakan manusia. Apa ini? Kalian ini kalau pakai masker nggak boleh dibuang kayak gini. Gue nanya kenapa? Lah, kalian nggak tahu ya? Ini tuh sampah. Ambil. Seenaknya buang masker. Coba buang sampah nggak di tempatnya nyebabin apa coba? Bahaya. Nah, itu tahu kenapa Limbah B3. dibuang sih? Nah, berarti lain kali teman-teman kalau pakai masker kan ada aturannya. Membuang masker juga ada aturannya. Nah, jadi teman-teman nih ya, aku mau ngasih tahu caranya gimana kita mengatasi limbah masker dengan benar dan tentunya aman buat lingkungan. Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang, dapat dilakukan pemanasan atau direbus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60 derajat Celcius. Dicuci dengan deterjen dan air atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali. Untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang dilakukan adalah disinfeksi dan menyemprotkan disinfektan yang mengandung klor 1%. Kemudian dirusak atau dirobek. Masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus. Setelah menggunakan masker atau sarung tangan, segera cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jadi gitu teman-teman, cara mengolah sampah masker yang benar. Jangan lupa buat dilakukan ya. Oke? Terima kasih. Apa sih manfaat mengolah sampah masker terlebih dahulu? Yang pertama, untuk mencegah penularan penyakit, baik petugas maupun masyarakat. Yang kedua, dapat memudahkan petugas kebersihan melakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah infeksius rumah tangga untuk selanjutnya dikelola secara khusus. Yang ketiga, dapat mencegah limbah masker yang dapat membahayakan lingkungan dan hewan. Tapi kalau bisa kita pakai masker yang dapat didaur ulang ya.
Jangan lupa mengolah sampah masker belum dibuang Dan jangan lupa untuk tetap mentaati 5M protokol kesehatan.